Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Nuriana dengan NIM 18621501167 dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum kelompok bermain dengan dosen pengampu Ibu Lia Kurniawati, SPD, MPD. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28, pendidikan anak usia dini atau PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar PAUD pada jalur formal berbentuk kelompok bermain atau TK, Rodatul Aftal atau RA, pada jalur non-formal berbentuk kelompok bermain yaitu ada KB, dan Taman Penitipan Anak atau TPA. Lalu terdapat juga pada jalur informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan keluarga. Kurikulum merupakan suatu istilah atau nama yang mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan dalam mempersiapkan peserta didik bergerak bersama untuk meraih pendidikan yang sudah ditetapkan. Kurikulum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pendidikan, dikarenakan kurikulumlah yang mengatur dan mengarahkan agar tujuan pendidikan itu dapat tercapai dan tidak melenceng dari tujuan yang telah direncanakan. Kurikulum ini bertujuan untuk membantu anak mendidik, mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional, kognitif, bahasa, fisik atau motorik, kemandirian, dan seni untuk siap memasuki pendidikan dasar. Lalu terdapat prinsip-prinsip pengelolaan PAUD, yaitu prinsip-prinsip pengelolaan yang harus diperhatikan. Di antaranya produktivitas, bagaimana peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum. Demokrasitas, menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Kooperatif, untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Efektivitas dan efisien, memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat, serta mengarahkan visi misi dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. 4 ruang lingkup pengelolaan kurikulum. Yang pertama, pengelolaan merupakan pengaturan atau manajemen, dan pengajaran adalah sebuah proses belajar mengajar. Jadi, pengelolaan pengajaran dapat diartikan suatu usaha mengatur proses belajar mengajar agar sesuai dengan konsep dan prinsip-prinsip pengajaran agar tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Yang kedua, manajemen pengorganisasian dan pelaksanaan kurikulum, yaitu berkenaan dengan semua tindakan yang berhubungan dengan perincian dan pembagian semua tugas yang memungkinkan terlaksana. Yang ketiga, supervisi pelaksanaan kurikulum adalah pengumpulan informasi berdasarkan data yang tepat, akurat, dan lengkap tentang pelaksanaan kurikulum dalam jangka waktu tertentu oleh pemantau ahli untuk mengatasi permasalahan dalam kurikulum. Yang keempat yaitu penilaian atau evaluasi kurikulum bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk menentukan keputusan apakah kurikulum akan direvisi atau diganti. Yang kelima, perbaikan kurikulum adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dapat disoroti dari dua aspek, yaitu proses dan produk. Dan yang keenam, sentralisasi dan desentralisasi kurikulum adalah memusatkan semua wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di suatu puncak pada sebuah struktur organisasi. Adapun beberapa fungsi dari manajemen kurikulum adalah sebagai berikut. A. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. B. Meningkatkan keadilan atau equality dan kesempatan pada peserta didik untuk mencapai hasil yang maksimal. C. Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungannya.
D. Meningkatkan efektivitas kinerja pendidik dan aktivitas peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran, pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu. Dan yang E. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Tujuan evaluasi kurikulum yaitu untuk mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan yang ditinjau dari berbagai aspek. Adapun indikator kinerja yang dievaluasi adalah efektivitas, efisiensi, relevansi, dan kelayakan program. Lalu kurikulum kelompok bermain seperti yang ditegaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 19 Ayat 1 tentang Standar Nasional Pendidikan seperti berikut. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang. Memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi praaksara, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologi peserta didik. Pelaksanaan kurikulum pendidikan di kelompokan bermain hendaknya lebih banyak melalui perbuatan atau tindakan, bukan melalui kata-kata.